Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arif Fahrudin Eskom MTI selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Izin memperkenalkan diri, saya Zaida Alia Nabila dan dua rekan saya, Sofawal Marwah dan Ines Nabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat kebutuhan jaringan dan menampilkan hasil praktek pembuatan simulasi jaringan dalam aplikasi Cisco. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat kebutuhan jaringan. Nah, yang pertama di sini ada switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Nah, proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang akan dituju, di mana fungsi switch yang utama yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuannya. Nah, secara switch ini bekerja lebih terarah dalam memproses, mengirim, dan menerima dibandingkan dengan hub. Saya akan menampilkan contoh switch itu seperti apa. Ini switch. Selanjutnya ada fungsi switch. Nah, peran switch secara garis besar sebagai konsentrator yang berfungsi untuk mengirim serta menerima data ke perangkat lain. Nah, agar lebih paham, di sini saya akan paparkan beberapa fungsi switch yang harus diketahui. Yang pertama itu untuk menyaring dan meneruskan paket data. Fungsi switch pertama yaitu menyaring dan meneruskan paket data yang diterima ke alamat tujuan. Alamat yang dimaksud itu berupa port atau MAC address perangkat. Hal tersebut dilakukan guna meminimalisir terjadinya tabrakan ketika data sedang diproses. Selanjutnya ada mencatat alamat. Switch memiliki kemampuan address learning, di mana seluruh MAC address yang pernah terhubung akan disimpan dan dipelajari. Ketika menerima data, MAC address pengirim dicatat secara otomatis, kemudian switch mempelajari semua proses pengiriman termasuk kemana arah data tersebut akan dikirim. Selanjutnya ada looping avoidance. Fungsi switch lainnya adalah mencegah terjadinya looping data. Nah, kendala ini itu merupakan kondisi di mana data yang diterima itu stuck atau hanya berputar di bagian port itu saja. Nah, switch ini tuh memungkinkan penerusan pengiriman data dengan cara memblokir salah satu port yang tengah terhubung ke perangkat lain. Selanjutnya ada router. Router adalah sebuah perangkat jaringan atau networking device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Berikut ini ada beberapa fungsi router yang perlu diketahui. Yang pertama ada menghubungkan perangkat ke internet. Nah, fungsi utama dari router itu untuk menghubungkan perangkat jaringan ke internet. Router ini bisa mengirim paket data atau internet dari modem ke perangkat melalui IP address. Dengan begitu, perangkat yang terhubung bisa mengakses internet. Yang kedua ada filtering networking traffic. Nah, router itu dapat memfilter lalu lintas jaringan dan memblokir lalu lintas data yang mencurigakan. Nah, router juga dapat memblokir IP address yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada assigning IP address. Nah, router ini dapat memberitahu alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang terakhir ada memberikan keamanan pada jaringan. Router itu dapat berfungsi sebagai firewall untuk melindungi data dan mencegah ancaman cyber yang ditimbulkan dari jaringan internet. Selanjutnya akan dipaparkan kepada rekan saya, Sofawal Marwah. Oke. Alat jaringan yang ketiga adalah kabel jaringan. Kabel jaringan adalah kabel yang berfungsi menghubungkan berbagai komponen secara fisik. Kabel tersebut akan disambungkan melalui lubang yang ada pada kartu jaringan atau NIC di bagian komputer atau laptop. Fungsi kabel jaringan menurut buku pengantar aplikasi
komputer oleh Hadion Wijoyo. Fungsi kabel jaringan adalah sebagai penghubung antara satu perangkat dengan perangkat jaringan yang lain. Melalui kabel jaringan komputer, transmisi data dapat dikirim dengan baik. Kabel jaringan dapat digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain, dari server ke switch atau hub, dan sebagainya yang berada dalam satu wilayah lokal. Alat kebutuhan jaringan yang keempat ada server. Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditunjukkan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Utama server ini adalah untuk memberikan layanan kepada klien dan pengunjung untuk melakukan akses transfer data tersimpan yang ada pada server. Alat kebutuhan jaringan yang kelima adalah PC client. PC client pada dasarnya merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. PC client atau client server pada dasarnya memiliki fungsi untuk penghematan bandwidth serta kinerja yang menggunakan peran server sebagai penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh klien. Software klien hanya akan mendapatkan informasi yang diinginkan begitu klien mengakses dengan segera. Saat ini, perlindungan informasi melalui server sudah dapat dideskripsi. Baik, guys, selanjutnya bersama saya Ines Nabila. Di sini kita akan mencoba melakukan simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang dapat di-download di Google ya atau di browser kalian masing-masing. Nah, setelah kalian install, ini kita bisa langsung aja buka aplikasinya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di bagian bawah tuh terdapat menu-menunya ya. Yang pertama kita tambahkan router, kita menggunakan router 1841. Lalu kita tambahkan juga dua buah switch ya. Di sini kita menggunakan switch. Di sini kita menggunakan dua buah switch 2960. Lalu kita juga tambahkan 4 PC. Sebisa mungkin kita atur mereka untuk sejajar ya, si PC dengan si PC dan switch dengan switch begitu. Seperti terlihat pada layar, jadi kayak piramida gitu ya. Nah, setelah itu kita tambahkan kabel penghubung dari tiap PC ke router. Yang pertama ini menggunakan fast Ethernet 01, selanjutnya 02. Lalu hubungkan juga switch ke routernya menggunakan fast Ethernet 01. Selanjutnya hubungkan juga PC ketiga ya dengan switch kedua. Lakukan hal yang sama di PC keempat juga. Terakhir hubungkan switch 2 ke router. Baik, sudah terlihat seperti ini. Kita rapihkan sedikit ya. Lalu kita kasih catatan di tiap kabelnya.
Yang pertama ini ada kita kasih catatan. Selanjutnya kita kasih catatan di tiap kabel ya, yaitu dengan IP masing-masing. Yang pertama 192.168.10.1. Nah, ini untuk IP dari switch ke router pertama ya. Selanjutnya dari PC1 ke switch tinggal ganti aja ujungnya jadi 10.2. Selanjutnya pun begitu, tinggal ganti 10.3. Lanjut untuk switch kedua kita ganti dengan 20.1. Selanjutnya 20.2 dan seterusnya. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi. Yang pertama kita lakukan pada PC1 ya. Kita klik di icon PC1, terus ke desktop, terus ke IP configuration. Isi dengan IP-nya si PC1 yaitu 192.168.10.2. Untuk subnet masknya kita samain semua ya, 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya ini merujuk ke switch-nya, jadi 192.168.10.1 seperti itu. Selanjutnya tinggal kita copy paste aja ya di PC2, sama cuma dibedain ujungnya aja kan, tadi 10.3 maaf. Default gateway-nya masih sama. Lanjut ke PC3, IP address-nya ujungnya aja yang beda 20.2 ya. Default gateway-nya juga. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi. Yang pertama kita lakukan pada PC1 ya. Kita klik di icon PC1, terus ke desktop, terus ke IP configuration. Isi dengan IP-nya si PC1 yaitu 192.168.10.2. Untuk subnet masknya kita samain semua ya, 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya ini merujuk ke switch-nya, jadi 192.168.10.1 seperti itu. Selanjutnya tinggal kita copy paste aja ya di PC2, sama cuma dibedain ujungnya aja kan, tadi 10.3 maaf. Default gateway-nya masih sama. Lanjut ke PC3, IP address-nya ujungnya aja yang beda 20.2 ya. Default gateway-nya juga 20.1 ujungnya. Lanjut ke PC4, kita lakukan hal yang sama juga, tinggal ganti ujung-ujungnya aja ya. Ini 20.3, subnet masknya masih sama, default gateway-nya 192.168.20.1. Nah, setelah dipastikan, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di routernya ya. Pertama kita klik ini si icon routernya, terus masuk ke menu CLI. Yang pertama kita akan setting di FA0/1 dulu ya. Ini kita enter aja, terus ketikan N, enter lagi, ketikan conf spasi T, enter, ketikan lagi, lalu kita ketikan lagi interface spasi FA0/1, kita enter, lalu kita ketikkan IP address, spasi IP address-nya yaitu 192.168.20.1. Subnet masknya juga masih sama, 255.255.255.0. Enter, lalu kita ketikkan no shutdown ya, maaf, no shutdown,
lalu kita enter lagi. Nah, ini udah selesai, tinggal kita ketikkan exit aja sampai muncul seperti ini. Nah, konfigurasi switch 2 atau FA0/1 sudah selesai. Nanti dia akan hijau seperti ini ya panahnya. Kita tunggu yang oranye juga nanti akan berubah menjadi hijau. Nah, lanjut kita konfigurasi ya yang FA0/0 ya, atau switch 1. Kita klik lagi di router. Kita masuk lagi ke CLI, kita enter aja. Lalu kita ketikkan lagi N, lalu enter. Kita ketikkan lagi conf spasi T, enter lagi. Kita masukkan lagi interface-nya FA0, kali ini /0, lalu enter. Kita masukkan lagi IP address-nya yang 192.168.10.1, lalu subnet mask-nya juga masih sama ya. Enter lagi. Lanjut kita ketikkan no shutdown ya. Enter. Sudah seperti ini, tinggal kita exit aja. Kita ketikkan exit sampai dia muncul seperti ini. Nah, udah gini konfigurasi router juga sudah selesai. Dengan begini seluruh konfigurasi sudah selesai ya. Nah, nanti di sini kita melakukan tes dengan cara ping ke PC satu dengan yang lainnya. Jadi kita pertama masuk ke PC 3 ya. Kita ke command prompt, lalu kita ketikkan di sini ping, masukkan IP address dari PC 1 yaitu 192.168.10.2. Kita enter aja. Jika dia muncul reply seperti ini, berarti PC 1 dengan PC 3 sudah terhubung ya. Lanjut kita pingkan lagi ke PC 2 ya dengan IP yang sama, cuma beda di ujungnya yaitu 10.3. Kita enter. Jika dia sudah memunculkan reply form seperti ini, berarti sudah terhubung ya. Lanjut, kita sekarang gantian, kita ping dari PC 1 ke PC 2 ke PC 3 dan 4. Lakukan hal yang sama, yaitu ping dengan memanggil IP address-nya 192.168.20.2. Nah, dia udah reply juga nih, berarti sudah terhubung. Lanjut, kita lakukan ping ke PC 4 ya, 192.168.20.3. Oke, dia sudah mereply juga ya, yang artinya semua PC kini sudah saling terhubung. Nah, itu dia tadi sedikit simulasi jaringan lab komputer ya, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan demikian video kami dari kelompok yang beranggotakan saya Ines Nabila, Safa Wal Marwah, serta Zaida Alia Nabila selesai. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.